Seni patung adalah karya seni tiga dimensi atau benda yang bervolume. Artinya, seni yang bisa dilihat dari berbagai arah atau dari berbagai sisi. Nah, seni patung juga bisa kita ambil objeknya dari bentuk-bentuk manusia ataupun dari bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, tetapi lebih luas lagi, seni patung bisa kita ambil objeknya dari bentuk apapun untuk berkarya seni patung. Nah, hari ini materi pembelajaran kita adalah seni patung. Saksikan penjelasan Miss dari tayangan video berikut ini. Kita masuk bab 2 seni patung. Berikut alur pembelajaran seni patung. Nah, setelah kita melihat alur pembelajaran seni patung, ini dia tujuan pembelajaran seni patung. Nah, anak-anak semua, coba perhatikan beberapa jenis patung berikut ini. Apakah kalian sudah pernah melihat jenis patung tersebut? Apakah kalian mengetahui sejarah dari patung tersebut? Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian seni patung. Pengertian seni patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa tiga dimensi atau disebut karya seni rupa murni, yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan teknik khusus dan memiliki makna dan nilai estetis. Dan seni patung juga diartikan sebagai plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru dan memiliki keindahan. Nah, itulah pengertian seni patung. Sekarang kita masuk jenis seni patung. Ada 3 berdasarkan pembuatannya. 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi. Sebagai contoh gambar adalah patung sebagai fungsi personal di Galeri Nasional Jakarta. Inilah dia contoh gambarnya. Yang kedua, patung sebagai fungsi religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Berikut contoh patung religi atau keagamaan. Nah, patung religi ini juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Yang ketiga, patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Berikut contoh patung sebagai fungsi sosial. Yang keempat, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi untuk memperindah sebuah konstruksi bangunan. Itulah jenis patung berdasarkan pembuatannya. Sekarang kita masuk ke bagian B, bentuk
Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk, tapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Yang kedua, bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya, kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau disebut marmer. Nah, itulah 3 bahan dalam berkarya seni patung. Sedangkan bahan tambahan ada bahan cor atau cetak dan bahan-bahan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian alat. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Bahan dalam berkarya seni patung antara lain butsir. Butsir itu adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Ada meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Yang berikut ada pahat. Pahat alat untuk memahat, mengurai, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Sedangkan yang terakhir itu ada sendok adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Yang terakhir itu adalah alat las karbit atau listrik. Nah, yang terakhir adalah teknik berkarya seni patung. Nah, tadi kita sudah bahas bahan dan alat. Nah, bahan yang kita gunakan dan alat yang digunakan, tentu disitulah kita akan mengetahui teknik apa saja yang digunakan dalam berkarya seni patung. Nah, dalam berkarya seni patung, proses pembuatannya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung ada beberapa teknik. 1, teknik pahat. Teknik pahat dengan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat, yang digunakan adalah sudip. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya. Alat yang digunakan adalah cetakan. Yang keempat, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Yang terakhir itu adalah teknik assembling atau disebut merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda, kertas, kayu, dan tekstil. Itu bisa kita rakit untuk membuat karya seni patung. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Miss harap anak-anak semua paham dan mengerti atas penjelasan dari tayangan video yang tadi.